Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mardan Fatmona. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan cara penggunaan program atau software SAP 2000 dalam perencanaan struktur bangunan gedung dengan menggunakan bahan baja. Langsung saja, langkah awal adalah double klik pada program software SAP 2000 untuk membuka aplikasi tampilan SAP 2000. Kita tunggu sebentar, agak sedikit loading. Ya, teman-teman sekalian, ini merupakan tampilan antarmuka dari program SAP 2000, di mana terdapat dua sisi toolbar, yaitu pada bagian sebelah kiri dan bagian sebelah atas pada program software SAP 2000. Jadi, untuk satuan berada pada sisi kanan bagian bawah, yaitu terdapat berbagai macam satuan. Satuan ditentukan berdasarkan kebutuhan desain masing-masing. Jadi saya di sini memilih Newton mm Celsius sesuai dengan kebutuhan desain saya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, pada penggunaan program SAP 2000, tampilan antarmuka awal yaitu hanya terdapat 3 perintah toolbar yang bisa dibuka karena belum memiliki model baru. Jadi di sini kita akan melakukan model baru pada perintah file, lalu kita melakukan model baru pada perintah new model. Kita klik pada new model. Setelah melakukan klik pada new model, di sini pada tampilan ini kita memiliki berbagai macam select template, di mana yang akan dibahas pada hari ini adalah 3D frames atau portal 3 dimensi. Langsung saja kita klik pada 3D frames. Pada 3D frames terdapat beberapa macam data yang harus diisi, di mana terdapat number of stories, number of base area X, number of base Y, story height, bay width area Y, width area X. Jadi kita pilih number of story, banyak lantainya 3, sesuai dengan data perencanaan. Banyaknya ruang area X 3, area Y 3, tinggi lantai di sini digunakan 3000 mm atau 3 meter. Untuk bed width area X, lebar ruang area X 4000 mm atau 4 meter. Area Y
4000 mm atau 4 meter. Jadi di sini 1000 karena satuan yang digunakan sebelumnya tadi yaitu milimeter. Jadi setelah semua data-data yang diisi sesuai dengan data perencanaan, maka teman-teman dapat mengklik pada perintah OK. Tetapi jika teman-teman ingin mengedit berbagai lantai struktur, berarti teman-teman dapat memberi centang pada as custom grid spacing and locate origin. Baru teman-teman masuk pada edit grid. Tetapi di sini saya telah melakukan pengisian data-data sesuai dengan perintah awal. Jadi langsung saja klik pada perintah OK. Pada perintah OK terdapat dua tampilan, di mana pada tampilan sisi sebelah kiri kita berada pada posisi 3 dimensi, sedangkan pada tampilan sisi sebelah kanan kita berada pada posisi 2 dimensi, di mana posisi 2 dimensi kita berada pada posisi arah X-Z, yaitu untuk pembacaan arah kita dapat memperhatikan pada kursor. Jadi di sini saya berada pada tampilan 3 dimensi. Untuk memutar bisa menggunakan rotasi 3 dimensi view. Jadi rotate untuk memutar. Jadi di sini kita akan melakukan gantian pada tumpuan. Jadi pada tumpuan yang terdapat pada tampilan ini adalah tumpuan sendi, sedangkan pada analisa perencanaan ini saya akan menggunakan tumpuan jepit. Setelah diklik masih pada masing-masing tumpuan, kita masuk pada sign, join, restrain. Setelah muncul tampilan berikut, maka teman-teman bisa klik pada tumpuan jepit. Di sini tumpuan jepit kan bisa menahan translasi 1, 2, 3 dan rotasi 1, 2, 3. Jadi ketika teman-teman memilih sendi, tumpuan sendi, maka dia hanya mampu menahan translasi. Begitu pula dengan roll. Ketika teman-teman memilih roll, translasi di sini yang bisa menahan adalah translasi 3. Jadi di sini menggunakan tumpuan jepit. Lalu teman-teman klik perintah OK. Jadi teman-teman bisa lihat masing-masing tumpuan telah tergantikan. Yang awalnya sendi telah diganti oleh jepit. Jadi setelah tumpuan telah diganti, jadi pemodelan struktur yang pertama kali kita lakukan adalah pembuatan material. Kita masuk pada perintah add new material. Fitur yang telah disediakan oleh
program SAP 2000, kita memilih unit stage. Kita pastikan material tipenya steel, yaitu baja. ASTM sesuai dengan standar ASTM A992, yaitu dikarenakan di sini fitur yang telah disediakan oleh program SAP 2000 tidak sediakan standar SNI. Jadi kita mengacu pada ASTM A992, grid disesuaikan, itu grid 50 disesuaikan. Langsung saja klik perintah OK. Kita masuk pada Modify Show Material untuk melakukan pengeditan sesuai dengan kebutuhan perencanaan kita. Sesuai dengan data perencanaan kita, mutu baja yang digunakan adalah BJ41. BJ41. Kita memiliki satu material baru, di mana di sini kita beri nama BJ41. Untuk warna kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk unitnya kita rubah dulu satuannya ke kilonewton meter celcius untuk mempermudah melakukan pengisian pada weight per unit volume. Jadi weight per unit volume sudah disediakan sesuai dengan data perencanaan, yaitu 80. Setelah itu kita rubah kembali ke satuan awal, Newton mm Celsius, untuk mempermudah mengisinya dengan modulus elastisitas, angka posion, koefisien, modulus geser, dan lain sebagainya sesuai dengan data perencanaan. Modulus of elastisitas yaitu 200.000 MPa angka poison rasio 0,3, koefisiennya sesuaikan dengan data perencanaan 12 kali 10 minus 6. Jadi pada program SAP 2000 sudah menyediakan fitur perhitungan sesuai dengan atau sama dengan fitur pengalihan pada Excel. Nah, jadi sama dengan, baru kita isikan 12 kali 12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi sesuai dengan fitur Excel, program SAP 2000 juga bisa melakukan pengalihan secara langsung. Untuk FY, kita kembali ke data perencanaan. Di sini sesuai dengan metode LRFD, jenis baja BJ yang digunakan adalah baja 41, di mana diketahui bahwa FU 410 dan FY 250 pada tabel baja metode LRFD. Satuan FU dan FY MPa sesuai dengan data perencanaan. FU-nya 410, FY-nya 250,
yaitu untuk mutu baja BJ41, FY-nya 250, FU-nya 410, untuk FYE 290, untuk FUE 470. Nah, jadi untuk sir modulus atau modulus geser tidak bisa diganti, jadi kita sesuaikan dengan fitur yang telah disediakan oleh program SAP 2000. Jadi setelah semua data telah terisi, teman-teman bisa melakukan klik pada perintah OK. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu jenis material baru, yaitu BJ41. Setelah kita memiliki satu material baru BJ41, kita klik perintah OK. Sekarang langkah yang kedua, kita akan membuat 3 macam section properties. Kita masuk pada perintah define, section properties, frame section. Kita klik pada add new property. Pastikan pada perintah frame section property type kita berada pada pemilihan jenisnya style baja. Di sini sesuai dengan data perencanaan yang kita gunakanlah profil e-wave wide flange. Kita klik pada UWF. Untuk session name sesuai dengan data perencanaan, kita di sini akan menggunakan 3 section property, di mana yang pertama adalah yang kita sign adalah 500 kali 200 kali 10 kali 16. 500 200 10 kali 16. Untuk 3 kita sesuaikan dengan perencanaan 500. Top flank width 200, TF 16, TW nya 10, T2B 16, T2B nya 200, TFB nya 16. Setelah diisi, jangan lupa untuk jenis materialnya. Untuk bajanya kita memilih BJ41. Lalu klik perintah OK. Kita sudah memiliki satu properties baja. Lalu untuk melakukan tambahan, kita masuk pada perintah add copy of property. Sesuai dengan data perencanaan 600 kali 200 kali 11 kali 17.
600 kali 211 kali 17 600 200 17 11 T2B 200 TFB 17. Jangan lupa bahwa kita berada pada material BJ41. Klik oke. Kita sudah memiliki 2 properties. Untuk satu lagi tambahan, sama seperti semula, kita masuk pada add copy of property, yaitu sesuai dengan data perencanaan 588 300 12 kali 20 12 kali 20 588 300 20 12 300 TFB-nya 20. Pastikan materialnya tetap BJ41, lalu klik perintah OK. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 macam properties, 3 macam profil baja. Jadi untuk itu kita lanjut mengklik perintah OK. Oke, jadi untuk selanjutnya untuk langkah pertama setelah desain geometrinya, kita langsung pada berikut, yaitu kita pastikan bahwa sesuaikan dengan data perencanaan semua batang struktur baja. Kita akan menggunakan profil UEF 500 kali 200 kali 10 dikali 16. Kita Ctrl A, lalu kita masuk pada perintah assign. Kita masuk pada frame, perintah frame. Kita masuk pada frame section. Lalu kita pilih yang pertama 500 kali 200 kali 10 kali 16. Lalu oke. Ya, ini kita bisa zoom secara dekat untuk mengetahui bahwa semua batang baja telah sesuai dengan data perencanaan, bahwa yang kita desain awal adalah menggunakan profil 500 kali 200 kali 10 kali 16. Nah, jadi kita bisa lihat secara langsung kita akan menentukan macam-macam pembebanan, yaitu kita masuk pada perintah define, load patterns, lalu kita akan klik di sini beban hidup. Jangan lupa bahwa pada tipe kita ganti live 1,
Jangan lupa setelah semua telah diisi, maka kita masuk pada perintah add new load patterns. Kita masuk pada modify live. Jadi kita hidup live. Add new load pattern. Jadi kita sudah memiliki kita sudah memiliki dua tipe macam pembebanan, yaitu beban hidup dan beban mati. Ketika teman-teman ingin menambahkan beban gempa ataupun teman-teman ingin menambahkan beban mati tambahan, bisa teman-teman melakukannya dengan mengganti nama pada pilihan berikut, yaitu misalnya teman-teman masukkan ban gempa pada tipenya quick 1, tapi di sini saya tidak membahas tentang beban gempa, jadi delete saja. Di sini saya hanya dua jenis pembebanan yang dibahas, itu beban hidup dan beban mati. Tapi caranya seperti tadi. Setelah dua jenis pembebanan yang sesuai dengan data perencanaan telah sesuai, maka klik perintah OK. Selanjutnya kita akan melakukan pembebanan kombinasi sama seperti tadi. Kita masuk pada perintah define load combination. Ini merupakan tampilan dari pembebanan kombinasi. Kita masuk pada add new combo. Kita akan melakukan hanya dua macam kombinasi pembebanan. Ini sebagai pembelajaran. Teman-teman bisa mendesain lebih dari dua kombinasi pembebanan. Jadi di sini saya hanya melakukan dua kombinasi pembebanan, yaitu kombinasi pertama yaitu 1,2 dead load kali 1,6 F load. Pada bagian fitur ini kita gantikan 1,2. Kita klik perintah add. Untuk yang live load, kita masukkan scale faktornya 1,6 sesuai dengan nama kombinasi. Klik add. Kita sudah memiliki satu kombinasi pembebanan, lalu klik OK.
Selanjutnya kita akan melakukan kombinasi yang kedua, yaitu 1,4 dead load DL pilih dead, scale faktornya 1,4, add, oke. Sekarang kita sudah mempunyai dua macam kombinasi pembebanan atau dua jenis kombinasi pembebanan. Lalu kita klik perintah oke. Sekarang selanjutnya kita akan memasang beban pada model struktur kita. Jadi teman-teman bisa memperhatikan telah kita rencanakan sesuai dengan data perencanaan. Di sini diketahui bahwa terdapat 3 lantai, di mana untuk beban pada lantai bagian atas, satu lantai atas 110 kN meter, untuk beban dua lantai bagian bawah 120 kN meter. Jadi sesuai dengan data perencanaan, kita klik EQE untuk mempermudah menyeleksi batang yang akan diberi beban. Kita berada pada tampilan EQE. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kita berada pada bagian lantai bagian atas, paling atas. Itu lantai paling bagian atas. Ini merupakan tampilan bagian paling atas dari struktur kita. Kita menyelect, kita bisa dapat memastikan bahwa yang terselect adalah bagian atas. Kita bisa perhatikannya pada tampilan 3 dimensi pada bagian sebelah kanan. Sekarang sudah terselect, kita masuk pada desain, frame load, distributed. Jadi kita rubah dulu satuannya ke kilonewton meter Celsius, karena sesuai dengan data perencanaan satuan yang digunakan adalah untuk beban kilonewton meter. Jadi kilonewton per meter. Jadi di sini adalah kita ilustrasikan sebagai beban atau yang kita desain adalah beban merata. Maka untuk melakukan pengisian pada new from node itu sebesar beban satu lantai atas bagian atas 150 kN. Isikan 150. Klik OK.
untuk menampilkan jenis beban yang telah dimodelkan, masuk pada perintah display. So object load assign frame. Nah, jadi kita zoom dekat untuk bisa memastikan bahwa ini adalah bebannya sebesar 150 kN per meter. Pada beban 2 lantai bagian bawah, kita akan memasang beban sebesar 120 kN per meter. Jadi untuk mempermudah kita melakukan atau mengklik pada perintah pada fitur tanda arah panah ke atas, kita berada pada posisi 0 bagian bawah. Jadi kita bisa melihat bahwa pada tampilan 3 dimensi bawah kita berada pada bagian lantai paling bawah, yaitu kita select, kita klik assign frame load distributed. Lalu kita masukkan di sini sesuai dengan data perencanaan 120. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sudah benar sesuai dengan data perencanaan. Untuk dua beban lantai berikutnya, lantai 2 sesuai dengan data perencanaan 120 kN per meter. Kita select, kita masuk pada perintah assign frame load distributed, sama klik perintah OK. Nah, jadi kita bisa melakukan pengecekan, yaitu zoom secara dekat. Nah, ini dia 120 kN per meter. Penginputan beban yang sesuai dengan data perencanaan telah selesai. Selanjutnya kita reset analysis of scene. Kita masuk pada perintah analisis, set analysis of scene. Kita pastikan bahwa pada analysis of scene kita mengklik pada space frame. Jadi dia memungkinkan bahwa dia arah X, Y, Z jadi dia memungkinkan untuk berdeformasi arah X, Y, Z dan berotasi arah X, Y, Z.
Kita klik OK. Material sudah, frame property sudah, pembebanan sudah, dan beban-beban analisis option sudah. Sekarang kita akan melakukan tahapan running. Masuk pada perintah atau fitur run analysis. Jadi untuk beban modal, maka kita tidak usah merunning. Dari kita run don't run case, kita langsung klik pada perintah run now. Karena file Anda sebelumnya belum pernah menyimpan, maka kita diminta untuk menyimpan terlebih dahulu untuk merunning. Kita namakan portal baja. Jadi ini merupakan hasil running analisa. Jadi kita bisa melakukannya dengan start animation untuk melakukan pengecekan. Nah, jadi ini dia. Hasil running kita bisa melihat pada perintah display berupa reaksi-reaksi tumpuan masuk pada perintah display, perintah show force trace untuk perintah-perintah mengetahui reaksi tumpuan masuk pada join, jenis-jenis kombinasi itu kita lihat satu jenis kombinasi yang telah kita rencanakan, misalnya 1,2 dead load, 1,6 F load. Nah, ini kita bisa melihat reaksi-reaksi yang terjadi, itu reaksi-reaksi tumpuan yang terjadi pada masing-masing atau struktur baja. Jadi kita bisa melihatnya dengan cara dekat. Kita juga bisa melihat gaya-gaya dalam, sama masuk pada perintah display, show force, frame, satu kombinasi, berupa aksial, shear 22, shear 33, torsi, momen 22, momen 33. Di sini untuk melihat angkanya kita harus berada pada perintah show flash untuk melihat angkanya. Klik OK. Nah, ini dia gaya-gaya dalam. Normal force diagram NFD. Ini adalah normal force diagram. Kita juga bisa melihat gaya-gaya dalam yang lainnya. Sharing
22, misalnya arah 22. Oke, nah ini dia. Kita juga bisa melihat momen pada perintah yang sama display. Momen 3. Momen 33. Nah ini dia. Yang terpenting pada analisis dan desain kita adalah semua elemen-elemen batang ini harus memenuhi persyaratan standar atau memenuhi kapasitasnya. Kita akan mengecek pada kapasitasnya desain, steel frame design, star design, check of structure. Nah, jadi ini kita mengecek pada elemen-elemen batang struktur kita. Jadi kita pastikan bahwa semua member harus memenuhi persyaratan, masuk pada desain. Kita mengeceknya apakah semua batang memenuhi atau tidak. Desain, steel frame design, verify L members present. Jadi di sini ada pemberitahuan bahwa ada 44 batang baja atau steel yang tidak memenuhi kapasitas. Kita klik yes untuk menyelect batang-batang yang tidak memenuhi. Batang-batang ini kita rubah sesuai dengan data perencanaan kita. Kita rubah yaitu dua profil yang tersisa untuk mengetahui apakah dua profil yang tersisa ini memenuhi kapasitas desain atau tidak sesuai dengan standar. Jadi kita run unlock model dulu. Oke. Kita rubah elemen-elemen yang terselect ini profilnya menjadi kita masuk pada perintah desain. Desain frame section. Kita rubah menjadi, kita coba profil yang kedua yaitu profil IWF 588 x 300 x 12 x 20 sesuai dengan buku tabel budget RFD 2002. Klik, lalu klik link. Oke. Terus untuk mengetahui berubah atau tidak, kita memperdekat untuk zoom. Nah, jadi telah berubah 500, di mana pada batang-batang yang terselect yang tidak memenuhi kapasitas yaitu sudah terganti 588 x 300 x 12 x 20. Terus kita running lagi. Lalu kita cek lagi dengan perintah desain, steel frame design, star design, check of structure. Di sini
Kita masuk pada perintah desain. Apakah kita mengecek apakah batang-batang yang tidak memenuhi kapasitas tadi yang telah diganti apakah sudah sesuai atau tidak. Kita masuk pada verify all members preset. Ternyata 44 elemen batang baja tadi yang telah diganti, masih ada 12 yang belum memenuhi kapasitas. Jadi klik yes untuk menyelet. Kita klik model. Kita masuk pada assign frame section. Kita akan melakukan percobaan terakhir sesuai dengan data perencanaan, yaitu profil baja IWF 600 x 200 x 11 x 17. Klik play. Oke. Run analisis. Kita bisa mengeceknya dengan metode desain still frame design. Ya, masih sama saja. Di sini kita bisa melakukan kita unlock model dulu. Kita bisa melakukan satu tambahan. Jadi satu tambahan yaitu kita coba dengan profil IWF 800 x 300. Define section properties frame section, add copy of properties, yaitu kita coba 800 x 300. Nah, jadi kita kembali ke satuan awal Newton mm. Lalu kita memulai satu tambahan, add copy of property sesuai dengan tabel baja LRFD 800 x 300, 800 kali 300 dikali 13 kali 26 dikali 14 dikali 26. 14 dikali 26. T3 800 300 26 14 300 26. Pastikan kita berada pada materialnya BJ41. Lalu klik perintah OK. Design still frame design. Jadi kita run analisis kembali. Kita masuk pada perintah desain still frame design untuk mengecek start design check of structure. Nah, jadi kita kembali melakukan pengecekan kapasitasnya. Very all members present. Ada 12 yang masih belum memenuhi. Kita select. Kita
kita unlock model. Oke. Kita masuk pada desain, frame section. Kita memilih satu profil yang baru digunakan, baru di desain tadi, lalu kita gunakan profil 800 kali 300 kali 14 kali 26. Oke. Kita lakukan pengecekan pada desain, still frame design. Kita terlewatkan, jadi kita langsung run analysis dulu. Jadi run analysis, run now. Kita melakukan kembali pengecekan desain, still frame design, start design, check of struktur. Jadi desain, still frame design, vary and members. Jadi pada tampilan berikut semua elemen strukturnya sudah memenuhi kapasitasnya. Pemberitahuan bahwa semua elemen struktur sudah bisa dipastikan aman sesuai dengan pemberitahuan pada program SAP 2000 bahwa kapasitasnya pada elemen batang struktur baja ini telah memenuhi. Oke. Jadi kita bisa mengetahui yang terpenting di sini adalah tadi, ketika ada beberapa elemen batang yang tidak memenuhi kapasitasnya, kita bisa menggantikan yaitu pada profil UEF, di mana di sini pada data perencanaan saya sudah sediakan beberapa profil. Jadi ketiga profil ini ada salah satu profil yang tidak memenuhi kapasitas, di mana ada 12 batang tadi, tetapi sudah diganti yaitu 800, 300, 14 dan 26, di mana telah di-running kembali dan dicek ternyata pada desain ini struktur baja ini kapasitasnya sudah memenuhi standar. Jadi yang paling memenuhi kita berada pada posisi 0,5 sampai 0,7 atau 0,9. Itu dengan tanda warna orange, kuning, dan hijau. Biru pun juga bisa, tetapi dia tidak terlalu ekonomis. Kita bisa mengetahuinya dengan cara zoom, klik kanan, kita klik detail, kita bisa melihat rasionya 0,4. Jadi rasionya tidak terlalu kecil. Jadi tidak rasionya 0,4 sekian, 497, hampir mendekati 0,5. Jadi masih bisa dikatakan memenuhi kapasitas yang aman, jadi tidak terlalu boros. Kita mengeceknya pada profil yang 500 kali 300 kali 12 kali 20. Kita masuk pada perintah detail. Kita kembali mengecek pada rasio. Rasionya 0,740. Tidak boros juga. Masuk pada orange. Rasionya
0,941. Jadi untuk melihat bentuk struktur elemen-elemen ini dalam bentuk 3D, kita klik pada perintah centang atau set display option, klik. Kita memilih pada general option, kita memilih extrude, lalu OK. File object, ini dia. Jadi kita masuk pada show on set. Jadi kita bisa lihat bentuk 3D dari elemen-elemen struktur kita. Jadi kita bisa memutarnya dengan rotate. Atau kita ingin melihat bentuk warna yang sesuai dengan awal desain kita tadi, kita kembali, kita masuk pada perintah tanda tercentang general option section, OK. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah berbagai macam profil yang telah didesain. Jadi yang warna kuning adalah ukuran 500 kali 200 kali 10 kali 16. Warna biru adalah 588 kali 300 kali 12 kali 20. Untuk ukuran 16 tadi tidak digunakan karena tadi tidak memenuhi kapasitas. Untuk ukuran 800 kali 300 kali 14 kali 26, ini adalah tanda berwarna abu-abu kehitaman, abu-abu ya. Jadi kita bisa mengetahuinya, bisa melihatnya dengan 3 dimensi untuk masing-masing batang struktur ini, yaitu sesuai dengan frame properties. Jadi kita bisa mengetahuinya sesuai dengan perencanaan kita. Jadi yang terpenting tadi adalah bagaimana kita menentukan berbagai macam profil yang kemudian nanti kita melakukan analisa untuk melakukan pengecekan apakah pada masing-masing elemen batang struktur baja ini memenuhi kapasitas standar atau tidak. Kita jadi elemen-elemen batang struktur kita telah memenuhi kapasitasnya atau memenuhi standar, yaitu
disesuaikan dengan berbagai macam profil IWF-nya, yaitu yang digunakan di sini adalah profil IWF-nya 500 kali 200 kali 16, profil IWF 588 kali 300 kali 12 kali 20, dan kemudian profil IWF 800 kali 300 kali 14 kali 26. Jadi ini merupakan hasil analisa dan desain struktur bangunan gedung bahannya menggunakan struktur baja atau steel, di mana untuk semua tumpuan yang digunakan pada perencanaan ini adalah tumpuan jepit. Itulah hasil analisa dan desain dari saya. Akhir kata, sesuatu yang bisa disampaikan yang dapat disampaikan lewat ucapan, yaitu lisan maupun tulisan, harus disampaikan, sebab menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu bermanfaat juga pada diri kita sendiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kelebihan pada analisa dan desain saya ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.